Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikram dalam Resensi Institute dalam program Resensi Buku. Kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Pahami Jenis Otak Anda dan Maksimalkan Kekuatannya Agar Anda Lebih Bahagia, dengan subjudul 7 Rahasia dari Ilmu Saraf yang Wajib Anda Ketahui. Mungkin ini adalah buku yang praktis yang bisa teman-teman atau para hadirin yang menyaksikan ini bisa langsung praktekkan dalam kesehariannya. Ada istilah dalam neuroscience yaitu daily neuroscience. Jadi bagaimana teori-teori ilmu neuroscience itu bisa langsung diterapkan dalam kehidupan. Tidak ada satu ilmu pun yang kita pelajari itu tidak berkaitan dengan otak. Namun bedanya ada yang menggunakan ilmu itu sebagai sebuah alat, tapi ada yang secara spesifik mempelajari bagian-bagian itu, kemudian apa kaitannya dengan kehidupan. Nah, di buku ini penulisnya, ya kita ke penulisnya dulu. Penulisnya adalah Daniel Amin. Nah, Daniel Amin ini adalah seorang psikiater. Dia psikiater dan sekaligus dia adalah mendirikan Amin Klinik. Nah, beliau ini luar biasa. Kenapa? Karena hasil riset-risetnya, penelitiannya itu menggunakan alat pencitraan otak untuk melakukan penyembuhan penyakit-penyakit otak. Jadi misalnya kecemasan, stres, Parkinson, dan gangguan-gangguan lain yang berkaitan dengan kepala atau otak itu dilakukan atau metode penyembuhannya dengan pendekatan-pendekatan ilmiah. Jadi sudah lebih puluhan ribu pasien dari Daniel Amin ini sempat kontroversi juga. Kenapa? Karena tidak semua hal-hal yang berkaitan dengan otak itu, penyakit-penyakit kepala itu harus diselesaikan dengan cara men-scan otak. Tapi tidak menjadi masalah dalam artian banyak juga manfaat-manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia dari metode penyembuhan dari Daniel Amin ini. Oke, kita masuk ke buku. Saya tidak akan panjang lebar membahas buku ini, silakan baca sendiri. Saya akan membuka diskusi ini dengan pertama, bahwa ketika kita lapar, itu otak tidak berfungsi. Saya masih ingat kata Kang Jalaluddin Rahmat ketika berbicara dalam satu forum, dan saya melihatnya di YouTube, bahwa kita tidak bisa berpikir sefilosofi apapun ketika itu kita lapar. Maka ketika kita lapar, otak juga tidak berfungsi. Perlu dipahami, ketika kita ingin cerdas, maka mengatur pola makan atau ketercukupan terhadap makanan itu adalah hal yang wajib. Itulah mengapa mungkin ya, dan bisa teman-teman juga pikirkan sendiri kenapa literasi kita itu tidak maju atau pendidikan kita tidak maju. Itu bisa jadi karena kebanyakan kita itu masih berada pada taraf memenuhi kebutuhan primer itu. Saya juga ingat belum lama podcast dari Ryu Hasan, seorang ahli neuroscience. Dia mengatakan bahwa dalam wawancara itu di podcastnya, salah satu podcast itu, dia katakan begini, kenapa tidak dianjurkan membaca buku? Orang yang bertanya itu. Kemudian Ryu Hasan bilang begini, tidak usah disuruh baca buku, tapi coba dulu penuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, baru ke hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang lebih tinggi. Karena otomatis ketika orang sudah bahagia, orang sudah mapan, orang sudah tentram hidupnya, maka hal-hal tinggi mulai digeluti. Secara sederhana, ketika kita misalnya perbandingkan anak seorang petani, ya, seorang petani dengan orang yang sudah mapan, orang tuanya bekerja dan lain-lain, ya kita bandingkan mana yang lebih sering baca buku, atau kita sodorkan buku yang mana yang lebih tertarik, bisa jadi yang mapan ini. Itu karena memang keadaan. Tapi ini bukan menjadi batasan selama kita mau berusaha untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan itu. Oke, masuk ke buku. 7 rahasia itu, yang pertama adalah kenali tipe otak Anda. Nah ini, tipe otak Anda. Kita harus memahami juga bahwa hampir 80-90% kehidupan kita itu bersifat emosional, tidak kognitif atau tidak rasional. Nah, 80-90. Kenapa? Dalam pengambilan keputusan, ya, ini penelitian-penelitian terbaru,
Adam Smith mengatakan bahwa hampir sebagian besar keputusan rasional kita atau keputusan mengambil menimbang sebuah keputusan ekonomi itu didasarkan pada akal-akal rasional atau untung rugi. Nah, ternyata penelitian terbaru dalam bidang neuroscience yang dikemukakan oleh Daniel Kahneman itu mengatakan bahwa keputusan seseorang itu cenderung pada keputusan emosional, kedekatan kepada orang. Karena sudah mengerti, sudah tahu, ada win-win solutionnya, ada perjanjian-perjanjian tertentu yang digunakan oleh orang tersebut, sehingga terjadilah sebuah keputusan. Jadi sebenarnya keputusan-keputusan bisnis itu terjadi bersifat emosional karena orang tersebut sudah dekat menjalin hubungan emosional, bukan keputusan untung rugi semata. Untung rugi itu keputusan-keputusan belakangan setelah keputusan emosi ini sudah tercapai, kedekatan. Yang kedua juga bahwa kita harus ketahui bahwa otak kita ini selama kita masih hidup itu bisa berubah. Tidak ada batasan. Selama kita mau berusaha. Ada rumusnya di dalam otak kita itu namanya neuroplastisitas. Neuroplastisitas atau kita tahu plastisin itu seperti itulah model di dalam otak kita. Ada satu buku pernah diceritakan dosen saya lupa judulnya. Intinya bahwa di buku itu dijelaskan orang yang bisa dikatakan abnormal pada awalnya ketika dilahirkan, ketika dewasa dia menjadi profesor yang ahli dalam psikologi. Itu saya lupa judulnya, itu bukunya menarik sekali. Itu menandakan bahwa ketika kita ingin berusaha, ketemu dengan lingkungan yang cocok, kemudian ada usaha kita juga, maka otak kita bisa berubah. Kemudian kita masuk ke yang kedua, optimalkan fungsi otak Anda. Nah, ini perlu kita tingkatkan fungsi otak kita. Kenapa? Karena kebanyakan kita ini belum tahu cara mengoptimalkan otak kita. Hanya karena cara-cara yang kita lihat dari orang tua yang sebelumnya atau metode-metode pembelajaran yang diajarkan di sekolah, sehingga kita gunakan itu untuk melakukan atau belajar di rumah. Nah, cara mengoptimalkan fungsi otak itu dua mitos yang perlu kita ketahui di sini untuk sebelum masuk ke meningkatkan fungsi otak. Yang pertama adalah bahwa kecerdasan itu tidak diturunkan, tapi lebih kepada dibentuk setelah kita belajar. Jadi proses belajar itu lebih dominan dibanding genetik. Genetik ini hanya istilahnya, dia hanya bersifat potensi, belum teraktualkan ketika kita belum belajar, ketemu dengan lingkungan yang cocok. Kemudian yang kedua, setelah keturunan, yang kedua bahwa usia tua tidak merusak otak. Artinya ketika kita tua itu tidak menjamin bahwa fungsi otak kita itu menurun, tidak. Selama kita terus rutin belajar, ya, bukan berhenti sekolah bukan berarti berhenti juga belajar. Ini ada risetnya ya yang membuktikan itu. Kemudian yang ketiga adalah peliharalah otak unik Anda. Ini kalau kita berkendara jangan lupa pakai helm. Kenapa? Karena sedikit pergeseran pada otak itu akan mengakibatkan rusaknya atau berubahnya sifat kita. Ini ada cerita tentang ini. Teman-teman bisa merujuk atau mencari di internet tentang kisah Phineas Gage, di mana seorang kontraktor pemecah atau pembuat rel kereta api itu tertusuk batang besi dari mata sampai kepala belakang sehingga separuh otaknya itu hilang. Itu dari awal Phineas Gage ini baik, berubah menjadi pria yang beringasan yang tidak bisa mengatur emosinya. Tapi anehnya dia masih bisa menghitung, masih bisa makan, mengenali namanya. Tapi hal-hal yang bersifat emosional itu menjadi berubah. Kemudian yang keempat, pilihlah makanan yang Anda sukai yang juga mencintai Anda. Nah, ini juga penting. Kenapa kebanyakan ini kita makan junk food? Ya karena mungkin keadaan juga. Tapi jangan sampai karena keadaan kita melalaikan kehidupan jangka panjang kita. Kita harus memilih. Nah, ada cerita unik di zaman dulu.
Nah, di Jepang dulu itu orang itu memiliki umur yang panjang rata-rata di, kalau saya tidak salah, di Kyoto. Orang-orang zaman dulu. Nah, ketika orang Amerika datang mendarat di situ menjajah, nah umur atau usia hidupnya itu menjadi pendek. Ternyata diteliti, oh terjadi kesalahan atau terjadi perubahan pada pola makan atau makanannya. Yang dari makanan tempe yang berasal dari kedelai itu berubah menjadi makanan-makanan instan yang dibawa oleh orang asing ini atau adalah orang Amerika. Nah, ternyata perubahan pola makan atau makanan itu menyebabkan perubahan juga pada usianya. Kelima, kuasai pikiran dan ciptakan jarak psikologi dari kebisingan di kepala. Nah, ini selalu ketika ada stimulus, maka ada jeda untuk merespon. Nah, disitulah yang kita perlu sekali latih. Dan menurut Rio Hasan, caranya adalah menunda 2-10 detik ketika melakukan sesuatu. Ketika kita ingin memposting sesuatu, tundalah 2-10 detik. Selalu ada hal menarik ketika kita menunda sesuatu itu. Nah, pembelajaran juga kalau jangka panjang ini kan menunda itu seperti puasa. Puasa, teman-teman sekalian, ketika kita puasa itu menunda pemuasan makan, minum, dan hubungan badan bagi suami istri. Itu ketika kita menahan dan mampu sampai pada waktu yang ditentukan, itu luar biasa kenikmatan yang kita dapatkan. Itu satu contoh ya dari efek atau penerapan menunda ini. Bagaimana pada hal-hal yang lebih luas lagi ketika kita ingin melatih ini, tentu saja efeknya sangat luar biasa. Kemudian yang keenam, ketahui lebih banyak hal yang kita sukai dari orang lain daripada hal yang tidak kita sukai dari mereka. Kebanyakan kita kan sebenarnya begini, ketika kita kosong atau malas-malasan atau tidak ada hal yang kita kerjakan, sebenarnya yang masuk di otak kita itu hal-hal negatif saja. Pikiran-pikiran jelek, membicarakan orang lain, karena bukan hal-hal produktif yang kita sibukkan dalam kepala atau dalam otak itu. Nah, memang alamiahnya otak seperti itu. Ketika kita malas, mager, dan lain-lain, hal-hal negatif yang masuk. Itu alamiah. Nah, cara kita yang tahu ini, kita harus menyibukkan, membalik ini. Bukan dibiarkan, tapi mengisi dengan hal-hal yang positif dan produktif. Kemudian yang ketujuh, jalani hari sesuai nilai, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dengan jelas. Ini ketika kita mampu menetapkan hal yang jelas dalam kehidupan kita, tentu ada target-target atau aktivitas yang jelas kita lakukan. Oke, yang terakhir, apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan menentukan apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan menentukan apa yang kita miliki. Ini menunjukkan bahwa perasaan kita, pikiran, kemudian perasaan, kemudian apa yang kita lakukan, itu menunjukkan apa yang kita miliki ke depan. Itu menurut Joseph McClendon ketiga. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.